Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Sobat Mantri Luka. Selamat datang kembali di channel Mantri Luka, solusi bagi perawatan luka Anda. Mantri Luka di sini dan hari ini kembali saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Sobat Mantri Luka di channel Mantri Luka. Di mana hari ini seperti biasa kita masuk di sesi tanya perawat luka. Sesi tanya perawat luka saya rasa dinanti-nantikan oleh penonton setia channel Mantri Luka, dan saya akan menjawab langsung pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar. Oke, here we go. Untuk mempersingkat waktu langsung saya bacakan ya pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Mantri Luka ya. Simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dikirimkan di kolom komentar. Oke, pertanyaan pertama saya bacakan ini dari @diana10 ya. Dok, untuk membersihkan luka jahitan yang sudah terbuka dan ada infeksi, baiknya pakai cairan infus atau H2O2 ya dok. Saya dikasih cairan pembersih luka sama orang RS ya, kayak kalau disemprotkan ke lukanya jadi berbusa gitu dok. Baiknya pakai yang mana? Oke, ini pertanyaan pertama mengenai cairan pencuci luka. Di mana cairan pencuci luka sudah banyak saya jelaskan di channel saya, yaitu merupakan antiseptik ya untuk mencuci luka, di mana banyak pilihannya. Akan tetapi di sini pemakaian H2O2. Baik, jadi pemakaian H2O2 ini menurut jurnal yang ada ya sudah tidak disarankan dikarenakan bersifat iritatif ya terhadap jaringan-jaringan luka yang dibutuhkan ya, di mana sel-sel yang dibutuhkan juga ikut mati apabila diberikan H2O2. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu ya seperti luka jahitan ya atau luka akut yang tidak terbuka is okay, gak ada masalah. Tapi kalau lukanya terbuka ya itu harus di apa ya istilahnya disaring ya, direfill ya. Kalau bisa jangan dipakai ya, it's okay, tidak ada masalah. Gunakan antiseptik yang lain, contohnya ada Killback antiseptik, ada Cosmomed antiseptik ya, wound irrigation solution ya, ada Octadin, ada Silver Spray ya. Di mana ini juga banyak ya sudah di pasaran, merupakan pilihan-pilihan untuk mengganti H2O2 ataupun cairan-cairan yang bersifat iritatif ya. Apakah cukup pakai NaCl? NaCl ini adalah normal salin, jadi kalau bisa tambahkan antiseptik saja. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini dia luka granul ada warna putih karena sisa krim gentamisin, tapi susah untuk dibersihin. Apa gak apa-apa ya Pak? Itu dari @bayu televisi. Oke. Salep yang sudah diberikan lalu masih menempel saat dibersihkan ya, atau saat proses pencucian pada luka, saya rasa itu tidak ada masalah ya. Kenapa? Karena memang biasanya salep-salep yang terlalu banyak diaplikasikan ke dasar luka dan ketika kita cuci itu masih menempel, kalau bisa dibersihkan semaksimal mungkin. Tapi kalau ada bekas tidak usah dipaksakan ya. Jadi dicuci, dikeringkan, lalu ditambahkan salep yang baru dan ditutup. It's okay, tidak ada masalah. Ya tinggal dievaluasi nanti apakah ada progres dari perawatan yang sudah kita lakukan. Ya, pilihlah salep-salep yang baik untuk kondisi lukanya dan silakan dilihat warna dasar lukanya apa dan fase penyembuhannya sudah masuk di fase yang mana? Apakah fase proliferasi atau masih fase inflamasi atau masih di fase maturasi ya. Oke. Itu dia jawaban saya mengenai pertanyaan yang kedua. Selanjutnya, next ya, kita main cepat nih ya. Selanjutnya yaitu mengenai luka diabetes. Oke, ini dari @reza seblu. Dok mau nanya, kakak saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dia menderita diabetes dok, jari-jari kakinya sudah menghitam dan mengeras. Apakah perlu diamputasi dok?
Oke. Sudah lama tidak membahas luka diabetes ya, karena memang luka ini banyak sekali angka kejadiannya. Jadi apabila terjadi kehitaman dan mengering, dan itu kehitamannya sudah sangat parah, memang dalam segi proses perawatan lukanya itu harus diambil. Nah, enaknya kalau di rumah sakit adalah saat masuk OK, jadi ini langsung dibersihkan dan diambil. Nah, saran saya terlebih dahulu silakan tanya ke dokter yang akan mengoperasi ya, bagian mana yang akan dipotong, sejauh mana yang akan dipotong ya. Satu, yang kedua, apa resikonya apabila jaringan yang menghitam tadi diambil. Nah, yang ketiga bilang kalau bisa setelah diambil silahkan dijahit. Nah, ini banyak suatu kejadian ketika sudah diamputasi ya tulangnya kelihatan. Nah, atau lukanya masih terbuka lebar. Nah, saran saya kalau bisa minta ke dokternya ataupun minta ke pihak rumah sakit kalau bisa setelah dipotong jarinya ya dengan baik lalu dijahit kembali ya. Setelah diamputasi minta dijahit, karena apa? Kalau sudah dijahit ya resiko tinggi terjadinya infeksi itu bisa ditekan dan juga proses penyembuhannya akan lebih cepat. Oke, itu dia. Dan perhatikan perawatan pasca operasi. Nah, biasanya sering kejadian kalau setelah operasi perawatannya malah tidak baik. Hal ini juga dapat mengganggu ya, ataupun dapat menambah suatu masalah dan sering terjadi operasi kembali. Nah, jangan sampai. Jadi perhatikan, silakan dirawat dengan baik, diberikan salep yang baik, ditutup dengan baik, dan kontrol sesuai dengan jadwal. Oke, itu dia jawaban saya untuk pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, masih banyak nih pertanyaannya ya. Oke, izin tanya Kak, mohon bantuannya. Untuk luka undermining dengan dasar luka warna kuning, sekarang sudah pakai iodosorb dan metcofazine hijau. Apa perlu tambahan Aquacel EG agar lebih maksimal penyembuhannya? Kalau perlu ditambahkan Aquacel EG, urutannya seperti apa ya? Apakah iodosorb plus metco dulu lalu ditimpa Aquacel atau gimana Kak? Terima kasih. Oke, ini sepertinya sudah tahu ya tentang modern dressing. Pemakaian metco iodosorb dan juga Aquacel EG. Ya. Nah, ini dia ya gimana mencampur-campur salep. Oke, saya jelaskan dulu mengenai Aquacel EG. Aquacel EG merupakan dressing antimikroba yang kandungannya adalah silver, di mana ini secara pemakaiannya adalah single use. Jadi hanya dipakai tunggal, jangan sampai dicampur. Apalagi dengan salep, karena akan mengurangi efektivitas dari kerja Aquacel EG-nya tadi. Ya, untuk pemakaian metco iodosorb is okay, nggak ada masalah. Nah, saran saya kalau bisa jangan dicampur, tapi ditaburkan dulu iodosorbnya, baru dimasukkan metconya. Nah, apabila ingin memakai double antimikroba, nah ini ya untuk iodosorb dan Aquacel EG. Kalau memang memakai double ya jadi boleh menggunakan iodosorb plus Aquacel EG. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan ditaburkan dulu iodosorb powdernya ya, lalu masukkan Aquacel EG-nya. Nah, hal ini nantinya untuk memakai double antimikroba ini biasanya saya pakai pada pasien-pasien yang infeksinya parah ya atau terjadi gas gangren. Nah, hal ini sering saya memakai 2 atau 3 antimikroba sekaligus ya, dan ditambahkan antibiotik ya untuk mengatasi infeksi yang sudah terjadi. Nah, itu dia jawaban saya mengenai pemakaian metco plus iodosorb dan Aquacel EG. Ya, jadi kalau mau pakai single ya pakai Aquacel EG aja. Kalau mau pakai double antimikroba, Aquacel EG plus iodosorb ya. Kalau mau pakai metco iodosorb ya metco iodosorb saja. Oke. Next ya. Ini on the way mau pulang kampung. Kita percepat. Oke, selanjutnya ini ada dari
Taufik Adi Ramadan ya, Taufik Adi Ramadan. Nah, itu dia. Kalau pakai salep Kafidajal bagus juga nggak Kak untuk luka yang berwarna merah? Oke. Pemakaian Kafidajal ini adalah merek, jadi kandungannya adalah hidrogel. Ya, Kafidajal ini juga ada yang hidrogel plus alginat. Nah, ini ada. Nah, untuk pemakaian hidrogel ataupun Kafidajal ini pada luka-luka dengan warna dasar merah, saya sarankan sih bisa dipakai pada kondisi tertentu. Contohnya pada pasien dengan luka bakar untuk menghidrasi ya luka yang dikarenakan suhu ataupun termal. Ini sangat baik untuk memberikan efek dingin. Hanya saja kalau luka-luka merah dikarenakan luka jatuh ataupun luka-luka yang lain, nah ini saya rasa kurang efektif. Karena biasanya ini hanya menghidrasi. Tapi bisa dipakai? Ya, bisa ya. Tapi untuk mempercepat proses penyembuhan atau proses pembentukan epitel, silakan boleh ditambahkan bukan ditambahkan tapi ganti salepnya dengan krim ya. Contohnya Midcoret, contohnya Bunazin Plus, dan sudah saya banyak jelaskan di konten saya mengenai salep untuk luka yang berwarna dasar merah. Hal ini akan mempercepat proses epitelisasi ataupun granulasi. Tapi kalau mau pakai hidrogel, is okay, gak ada masalah. Asalkan ingat, jangan langsung diberikan kasa. Biasanya akan lengket saat pergantian atau diberikan foam. Kemarin juga ada yang nanya, setelah diberikan gel, ya, dikasih foam, ternyata foamnya lengket. Biasanya nggak lengket, ini lengket. Nah, hal ini terjadi disebabkan hidrogelnya sudah terserap duluan dengan foamnya. Hal ini yang akhirnya saat pergantian dikarenakan tekanan, ya dikarenakan balutan tertekan, ketika ditarik terjadi perlengketan. Yang harusnya tidak lengket, malah itu lengket. Nah, silakan hati-hati dalam pemilihan dressing. Kalau bisa silakan gunakan Melolin atau menggunakan Dermavic Pad. Ini dua produk ini yang saya rasa untuk mengganti kasa is okay ya. Jadi dua pilihan ini, mungkin ada pilihan-pilihan yang lain, monggo silakan ya. Itu dia jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Sobat Menteri Luka di sesi Tanya Perawat Luka. Apabila ada hal yang kurang jelas, boleh ya. Tuliskan saja di kolom komentar, tanyakan kembali sampai benar-benar mengerti. Mohon maaf ya karena ini keburu, karena harus pulang kampung. Jadi mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Jangan lupa terus support channel Mantri Luka dengan cara like, comment, subscribe, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai perawatan luka. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.